Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, halaman 531, sambungan daripada kajian kita pada hari yang lalu. Terakhir kita pelajari wan najmu wasyajaru yasjudan. Lalu timbul pertanyaan dalam terjemahnya kata Pak Haji dan yang lain-lain. Wan najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu itu adalah tumbuh-tumbuhan. Asyajaru pepohonan. Yasjudan kedua-duanya sujud tunduk kepada Rabbnya. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan najmu itu bintang, jamaknya nujum. Pilihan tafsir daripada najmu itu bintang dipahami oleh Imam Ibnu Katsir, juga disebutkan oleh Mujahid dan lain-lain. Secara loghah an-najmu itu memang bintang. Tetapi ada juga pemahaman lain bahwa an-najmu itu adalah tumbuh-tumbuhan laisa lahu saq, tumbuh-tumbuhan yang tidak punya tangkai atau batang. Jika kita pahami dalam artian yang kedua, maknanya dan tumbuh-tumbuhan, yakni yang tidak punya tangkai atau batang, wasyajar, pohon-pohonan yang berbatang-batang, kedua-duanya sujud tunduk patuh kepada penciptanya. Kedua-duanya ketemu dalam tafsiran Pak Haji, kalau mau jawab. Cuman hari Kamis yang lalu karena waktu kita sudah habis, toleransi waktu tidak ada, maka kita pahami ketika itu baru sampai an-najmu dan bintang. Kali ini pilihannya dan bintang dan pepohonan. Bintang di sini maksudnya bintang yang bercahaya, yang tidak bercahaya kaukab. Bumi termasuk bintang yang tidak bercahaya, namanya kaukab. Kira-kira gitu menyebut kaji yang lampau. Jadi dalam tafsiran Ibnu Katsir juga ketemu dalam tafsir Qurtubi dan juga disebutkan oleh Imam Syaukani dalam Fathul Qadirnya. Tadi masih sempat kita lihat bahwa salah satu makna daripada najmu itu di samping bintang juga maknanya adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak punya tangkai atau tidak punya batang. Sementara asyajar, sebagaimana yang telah kita saksikan, asyajar adalah pohon-pohon. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan as-sama' langit. Rafa'aha, rafa'a dia meninggikannya. Wa wada'a, dan lalu wada'a dia meletakkan.
al-mizan, neraca. Mizan di sini terulang 3 kali malahan. Ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9. Secara bahasa mizan artinya adalah alat yang dipakai untuk menimbang. Dan nanti di akhirat juga ada mizan. Dengan begitu, alat yang dipakai untuk menimbang disebut neraca. Makanya ada juga yang menerjemahkan wa wada'al mizan. Kami letakkan neraca. Kemudian yang lain memahami maksud mizan di sini adalah keadilan, neraca keadilan. Atau langsung saja mizan itu keadilan. Yang lain memahami bukan hanya keadilan, keseimbangan. Keseimbangan, ketiga-tiganya maknanya dipakai dalam tafsir, yaitu dia meletakkan neraca keadilan untuk menjaga keseimbangan. Baik, mari kita pahami satu persatu. As-sama. Dia, Allah, rafa'a, telah meninggikannya langit itu. As-sama secara bahasa kan tinggi. Sumu tinggi. Nanti berubah secara bahasa menjadi sama. Kita tidak akan bicarakan perubahan. Sama berarti tinggi. Dan memang langit itu ditinggikan, bahkan diluaskan. Inna lamusiun. Kata beliau para pakar-pakar dan ulama kita, lama-lama langit itu makin tinggi, makin luas. Dan pada mulanya langit itu kan menyatu. Begitu dalam beberapa penjelasan ulama. Lalu diangkatnya tinggi. Tinggi tanpa tiang. Sampai sekarang kita tidak tahu hakikat langit itu apa. Maka disebut saja yang tinggi itu langit. Jamaknya samawat. Langit-langit. Terkenal dengan 7 lapis langit. Langit pertama namanya as-sama' ad-dunya. Langit dunia inilah yang dalam beberapa ayat dihiasi dengan bintang-bintang. Walaqad zayyana as-sama' ad-dunya bimasabih. Masabih pelita. Artinya apa? Dan kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang bercahaya, nampak cahayanya di malam hari yang disebut dengan nujum itu, najmu atau nujum, bagaikan pelita-pelita. Di walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan itu rujum, pelempar setan-setan yang suka curi-curi dengar ke alam atas. Ini nanti bisa kita lihat dalam ayat lain. Rafa'a, dia meninggikan, wa wada'al mizan, dan Allah telah meletakkan al-mizan. Tadi sudah kita awali menjelaskan mizan. Kita ambil pemahaman mizan itu neraca, alat yang dipakai untuk menimbang. Dengan adanya timbangan atau neraca, maka di situ nampaklah keseimbangan, tercipta keadilan. Ini yang ditekankan di sini. Dalam segala hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan secara kokoh dan mantap neraca keadilan dan keseimbangan. Gunanya apa? Allah tatagau fil mizan. Allah agar supaya jangan bahwa agar supaya jangan tatagau, kalian semua tatagau, melampaui dalam keadilan dan keseimbangan itu. Tatagau asal kata taga. Taga melampaui batas. Kalau bahasa kita melimbak,
pernah kita sampaikan kemarin di sini, air yang sudah melewati batas terus ke bawah, terus menjalar, namanya taghal ma. Inna lamma taghal ma. Di zaman Nabi Nuh, tatkala air telah melampaui segala batasan-batasan, hambatan-hambatan, sampai yang tinggi-tinggi gunung-gunung pun ditelan, nama taghal ma. Lalu terpakailah tagha ini juga untuk yang lain. Orang yang melampaui batasan, melampaui aturan, melampaui keadilan, melampaui keseimbangan, lalim, zalim, otoriter, sewenang-wenang, nama orang ini tagha, tagin. Salah satu yang dicantumkan dalam Al-Quran orang yang tagin, innahu tagha, adalah Fir'aun. Allah utus betul Nabi Musa dan saudaranya menuju Fir'aun ini. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kenapa Fir'aun disebut dengan tagha? Karena dia sudah melampaui segala batasan-batasan, aturan-aturan, baik yang nyata-nyata ataupun yang tidak nyata. Tagha. Umumnya ini dilakukan oleh para pemimpin dan penguasa yang punya kekuatan, yang tamak, serakah, rakus, loba, cama, dan cangok. Tagha. Jangan, agar kamu semua jangan melampaui. Tagaw, la tatgaw. Agar jangan Allah meletakkan neraca keadilan untuk menjaga keseimbangan dalam segala hal. Langit dengan segala macam isinya, semuanya berjalan sesuai dengan keseimbangan. Tidak ada yang saling melampaui. Sedikit saja bergeser, kan ini kata ilmuwan, sedikit saja bergeser, tidak berjalan sesuai dengan posisi aturannya, pasti kacau. Jadi kekacauan timbul, kekacauan itu timbul adalah akibat orang tidak lagi berjalan di sesuai dengan keseimbangan, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yang terjadi kekacauan. Barangkali ini pula yang terjadi di dunia kita, minimal di dunia maya. Terjadi kekacauan-kekacauan karena orang tidak lagi berjalan di garis edarnya, tiba di bintang-bintang, tiba di bulan, tiba di matahari, kan berjalan sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Dalam surat Yasin kan. Nah, Allah telah meletakkan itu neraca keadilan sehingga berjalan dengan penuh keseimbangan alam ini. Untuk itu, hai kalian, kira begitu, kalian yang ada di bumi, kan, di langit, hiasi dengan berbagai macam hiasan itu, semuanya berjalan dengan seimbang. Ada neracanya. Nah, mengarah kepada kita ini, Allah tadgaw. Itu semua Allah, agar jangan. Tadgaw, kamu, kalian, tentu arahnya kepada kita. Melampaui, tagha, tiani. Ini dia ada. Jangan melampaui bibir ini. Kalau sudah melampaui, tagha dia. Tiba dari ke bawah, jangan pula melampaui, bahasa kami tadah namanya. Melampaui tadah. Melimbak soalnya. Melampaui sampai ke bawah, melimbak. Batasan pertama dilampaui ini, batasan kedua. Terus tagha itu kalau dibiarkan habis semua. Maka tidak boleh dibiarkan ketaghaan. Makanya orang-orang yang sudah tagha itu tagut. Para tagut. Termasuk yang menyembah selain Allah juga tagut. Karena dia sudah melampaui batasan. Jadi intinya Allah telah meletakkan wada'a, meletakkan dengan mantap. Madi itu kan mantap.
Allah telah meletakkan begitu mantap, kokoh neraca. Adanya keseimbangan, adanya keadilan, agar kamu semua jangan melampaui fi. Kata fi. Agar kamu jangan melampaui fil mizan, dalam neraca itu. Neraca apa saja? Sedikit pun jangan melampaui. Kata-kata fi, dalam menimbang. Baik menimbang dalam takaran, literan, atau ukuran. Tiba dijual beli. Sedikit pun jangan. Kata fi. Fil mi, dalam timbangan itu taruhlah ini neraca. Kita pakai dulu neraca. Jangan sedikit, dalam menimbang itu jangan melampaui sedikit pun juga. Seimbang. Adil dia. Ada ayat khusus kan? Apal kita, wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin, tatfif. Apa tatfif? Sedikit, tidak banyak. Karena yang diambil cuma sedikit, tidak banyak. Kalau banyak merampok. Sedikit pun jangan. Fail. Celakalah, merugilah, kutuk dan azablah lil mutaffifin. Bagi orang yang mengurangi curang dalam takaran dan timbangan. Tidak banyak, sedikit. Sedikit cuma. Tanyalah kepada orang yang mengurangi. Karena saya juga lama juga menggalih dulu. Tidak banyak. Tiba di takaran tidak banyak juga, sedikit cuma. Capek saya. Militer capek. Tangan tu agak kocoki kami tu buka. Capek. Tapi tak laku kita. Tiba mengambil takaran, belanjuan, awak menekan tu orang, mangkon tangan seketik. Sia, ya paling tak kami sesuai. Seketik. Capek menimbang apa? Militer tu capek. Sakit capek. Tapi orang yang curang ni tidak mau dicurangi. Sehingga dia minta, kalau orang yang menakar, dia minta sempurnakan. Dia tidak mau dirugikan. Itulah sudah al-mutaffifin. Tiba di takaran, tiba di timbangan, tiba di ukuran. Nah, bawa ini kepada sistem aturan dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam berkehidupan. Jangan curangi. La tatagaw fi, dalam menakar, menimbang. Pasanglah situ neracanya, neraca yang adil, sehingga dia seimbang, tidak ada pihak yang dirugikan. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu menjabarkan kemana-mana, yang penting maknanya sudah dapat. Orang seperti ini well. Khusus Nabi Syuaib Allah utus ke kaumnya Madian. Karena orang Madian itu terkenal dengan para pedagang-pedagang yang curang, menakar dan menimbang. Mereka kan akhirnya negeri mereka didatangkan azab siksa karena nak mau diperingatkan. Sebenarnya dalam hadis Nabi juga, siapapun umat, kaum, bangsa kalau sudah merajalela ketidakseimbangan ini, melampaui batas, akan datang berbagai macam hal. Nabi telah mengisyaratkan ini. Mudah-mudahan cepat sadar, cepat risau. Kita harus menjelaskan ini, mengatakan ini supaya jangan lagi terjadi pelampauan batas dalam mizan. Nanti akan ditimbang nanti di akhirat. Salah satu yang wajib kita imankan ada nanti di akhirat, mawazin. Fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ulaika apa? Dalam surat Al-Mu'minun fa ulaika humul khasirun. Kalau dalam surat Al-Qiyamah maka ujungnya kan hawiyah.
Intinya nanti akan ditimbang. Itulah gunanya akhirat. Hari penegakan keadilan. Hari ditegakkannya mizan sebenar-benarnya. Kembali kita ke sini, Allah tatagaw fil mizan. Perintah di sini yang ke-9, aqimu. Aqimu ke perintah. Aqimu itu perintah. Perintah apa? Perintah untuk menegakkan atau untuk melaksanakan sesuatu secara terus-menerus berkesinambungan secara sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Kalau dibawa ke salat begitu salat, aqimus salah. Kita bawa sedikit ke salat, aqimus salah. Maknanya tegakkan, laksanakan salat itu sesuai dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuannya, syarat-syarat, rukun-rukun, kaifiat-kaifiatnya. Baru kamu dikatakan mendirikan salat, tiba di salat. Karena mana aqimu, tegakkan, laksanakan secara sesuai dengan ketentuannya, aturannya, secara berkesinambungan. Bawa ini kepada yang lain. Aqimul wazna. Perintah berarti bersungguh-sungguhlah. Menegakkan, melaksanakan al-wazna. Al-wazna. Kalau wazna, timbangan. Bukan alatnya lagi. Aqimul wazna. Dan tegakkanlah timbangan keseimbangan keadilan itu. Bil qist. Qist, adil. Ada dua. Pertama adil, kedua qist. Kata beliau-beliau ahli bahasa dan ahli tafsir Quran menjelaskan bisa sama, bisa tidak sama. Tapi qist itu dalam surah Al-Hujurat juga dijelaskan, surah An-Nisa juga dijelaskan. Qist itu adalah melaksanakan sesuatu secara adil, semua orang menerima. Tidak ada merasa dirugikan, semuanya bisa menerima. Namanya qist. Allah cinta, suka kepada muqsitin. Allah mencintai orang yang suka menegakkan keadilan dengan bijaksana, tidak ada merasa yang dicurangi, sehingga menerima pihak-pihak yang bertikai. Namanya muqsit. Allah suka kepada itu. Kalau adil, ya adil, tapi adil di bawah daripada qist. Adil itu bisa jadi dia adil, tapi ada pihak yang tidak menerima. Tapi kalau qist, menerima. Yang disuruh sini bukan hanya adil. Target utamanya qist. Aqimul wazna bil qist. Tegakkanlah, laksanakanlah timbangan keadilan itu atau neraca keseimbangan itu dengan adil. Jangan ada yang merasa tercurangi, dicurangi, tertipu, ditipu, terkhianati dan dikhianati. Kan perintah dalam segala hal. Bukan hanya dalam jual beli, dalam hukum, dalam memutuskan, dalam menetapkan, dalam membagi. Di orang Minang lah ada aturan. Mau kuah, adanya itu. Mau kuah semua panjang, membagi sama banyak. Menimbang, ada sawa-sawa. Di Minang. Itu prinsipnya adil. Itulah pada tu harus tampil kau kan ke panggung ke testi. Nak tagak keseimbangan. Nak tagak mizan itu pada tu 3 kali mizan kan. Ayat ke-7, ke-8, ke-9. Yang pertama Allah mengatakan Allah meletakkan mizan dalam mengatur alam semesta, alam tinggi di atas sana, semuanya berjalan sesuai dengan keadilan, keseimbangan. Tidak ada. Kalau ada yang meleset, saya pernah melihat tayang di komentar tentang antariksa itu. Iya, kalau ada yang sedikit saja meleset, kiamat kan. Kita kan pernah belajar bumi dan antariksa dulu. Nah, sekarang sudah gampang melihatnya melalui media. Iya, luar biasa ya. Sedikit sajalah.
Tidak berjalan dia di orbitnya, di garis edarnya. Iya, itu yang kiamat. Nah, Allah mengarahkan, dia telah meletakkan itu mizan, itu kan? Lalu mengarah kepada kita, untuk itu kalian harus tegakkan mizan itu. Jangan melampaui. Kemudian di ayat yang ke-9, jangan la tukhsiru. Jangan kalian atau kamu, kan kepada kita begini itu. La tukhsiru, jangan merugikan timbangan, mizan. Apa bedanya? Dalam ayat ke-8 pakai fi. Mana sedikit? Dalam ayat 8 fi. Pada, di dalam. Fi lah. Apa tu fi? Maknanya di dalam. Di dalam menimbang. Jangan melampaui batas sedikit pun. Nah, kalau ambil contoh, ketikanya masih jungkit jangkau je baru, jangan, tenangkan dia. Sedikit pun jangan sampai, jangan melampaui. Taga melampaui. Kalau naik sedikit melampaui namanya. Allah tatagaw fi, kata fi. Dalam mempergunakan alat menimbang, alat takaran, jangan sampai melampaui. Berarti tenangkan. Jadi bisa jadi orang masih apa? Masih apa? Jangan ambian. Termasuk dalam menakar militer. Tegak. Dulu namanya di kampung ketek-ketek. Namanya minyak cap gayung namanya. Dia kan betul-betul minyak kerambi ada loh. Tanco cap gayung. Macam mana? Lalu ada minyak sawit. Jadi beliau-beliau kan ada mengalih ke kampung Bajojo, mengalih minyak manih. Entah bah mengko nama minyak manih, bah tak tahu minyak manih. Minyak goreng. Alun ada minyak sawit. Ya ke kampung-kampung. Itu kita kan tak boleh nyebut nama orang, tapi itu perangai. Tu. Penggayuan tu. Anu babi mana lain ambil lah dia. Sebenarnya harus harus habis. Tiba di militer. Tapi kalau lain tambah nu banyak. Sebenarnya tidak bertambah. Diulang balik kurang je. Tapi caranya tu apa itu? Cak gayung tu kami beliau kan kalau kampung tu. Minyak tanpa menyebut nama orang. Minyak keliling-keliling. Alah ke bawah maya-maya mak-mak biaya-biaya membeli minyak. Itu caranya. Tambah santiam banyaknya. Tapi sebenarnya itu tonggeng itu salahnya. Itu tonggeng. Jangan lakukan itu. Kata fi dalam mempergunakan alat untuk menimbang, termasuk menakar atau militer atau mengukur. Kira-kira begitu. Sebab itu well nanti. Sementara di ayat ke-9 tidak pakai fi lagi. La tukhsirul mizan. Jangan kalian merugikan. Ya, tukhsiru ayat ke-9. Janganlah kamu mengurangi, merugikan keseimbangan itu atau keadilan itu. Jadi nampak jenjangnya. Pertama ayat yang ke-7 Allah telah menetapkan adanya keseimbangan, keadilan atau neraca. Lalu kedua ditegur kita jangan melampaui keseimbangan itu, rusak nanti keseimbangan itu. Yang ketiga perintah laksanakan. Apa yang dilaksanakan? Tegakkan, laksanakan yang namanya keadilan atau timbangan sehingga menjadi seimbang dengan adil. Jangan kurangi
Sebab mengurangi itu merugikan namanya. Kan khusrun itu merugi. Kenapa tak jadi merugi? Karena mengurangi. Langsung saja nanti. Jangan merugi berarti jangan mengurangi timbangan. Ini sifat orang yang curang begitu. Dia tidak mau dirugikan. Maunya merugikan. Dalam surah Al-Mutaffifin, wa idza kaluhum, apabila mereka menakar, kaluhum, mereka menakar untuk mereka orang lain. Wa idza kaluhum, mereka menakar untuk mereka yang lain. Awazanuhum, atau mereka menimbang. Wazanu, mereka menimbang, hum, untuk mereka yang lain. Yukhsirun, mereka merugikan, berarti mengurangi. Wail itu berbahaya. 27 kali wail dalam Al-Quran diulang-ulang. Terarah kepada kebinasaan, kecelakaan, kesengsaraan yang akan diterima oleh para pelakunya. Wail. Sampai-sampai ada ulama yang memahami wail itu neraka. Walaupun wail itu bukan neraka. Karena begitu hebatnya, bahayanya, penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh orang yang begini, sampai-sampai dibilang neraka wail. Padahal neraka wail tidak ada. Artinya siapa yang masuk neraka pasti wail. Imam Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya jadi satu itu. Bahwa wail itu memang salah satu jurang-jurang neraka. Tapi yang kita jelas, wail itu begitu, sengsara, celaka, kutu azab lah untuk orang seperti salah satunya siapa? Mereka yukhsirun, mereka merugikan, artinya mengurangi timbangan dan takaran. Tapi kalau mereka yang menakar, yang menimbang, yang mengukur, mereka justru minta menerima takaran mereka minta disempurnakan. Ini penyakit orang yang curang. Kalau bahasa Iwan Falsnya, malingnya teriak maling padahal dia yang maling. Untuk menutup kecurangannya, kerugiannya, ya ditutup-tutupin jadi teriak-teriak orang yang salah padahal dia yang salah. Saya tidak akan meneruskan ini karena saya bukan ahli di bidang itu. Wala tukhsirul mizan. 3 ayat menekankan tentang mizan. Sebelum kita ditimbang, timbang-timbanglah, tegakkanlah timbang yang sebenarnya, nanti Anda akan mengalami timbangan atau pengurangan timbangan. Kalau suka mengurangi timbangan, nanti timbang kita dikurang di akhirat. Maka termasuklah kita ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dalam surat Surat Al-Mu'minun dikatakan ulaika humul khasirun. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika, ujungnya faulaika humul khasirun, siapa yang ringan timbangnya karena dia salah satunya suka mengurangi timbangan, nanti dikurangi timbangannya, merugilah dia, khasirun dia. Ini namanya al-jaza min jinsil amal. Apa itu? Balasan sesuai dengan pekerjaan. Suka curang, suka mengurangi, nanti di akhirat dicurangi, dikurangi. Di dunia saja siapa yang seperti itu akan pasti mendapat. Hati-hati dengan kezaliman dan kelaliman. Kalau ada azab yang paling patut, yang paling pantas disegerakan adalah azab untuk para pelaku kezaliman dan kelaliman. Wal arda wada'aha lil anam. Wal arda, lalu mengarah ke bumi, tadi dari langit. Dia atur langit demikian rupa, penuh keseimbangan, jalannya teratur, harmoni. Dan sekarang mengarah ke bumi, wal arda, dan juga bumi. Wada'aha, dan dia meletakkannya, dan perhatian membentangkannya. Bukankah sesuatu yang dibentangkan diletakkan? Wada' itu sekata meletakkan. Lalu menghamparkan, diletakkan, dihamparkan sehingga dia terbentang. Bumi dia ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai istilah wada'aha, dia meletakkan, artinya
untuk dihamparkan seakan-akan bumi itu terhampar. Supaya kita bisa hidup di bumi dengan nyaman. Lil anam. Anam di sini ada yang memahami manusia, ada juga yang memahami makhluk semua. Kata dasarnya tidak ketemu dalam kitab-kitab bahasa begitu, kata ulama bahasa. Tapi banyak dipahami kata-kata anam untuk makhluk. Anam, al-anam. Memang ada juga yang memahami maknanya manusia. Tapi lebih cenderung para ulama-ulama memahami ini makhluk. Karena bumi bukan hanya untuk manusia. Dia wal arda, bumi telah dia letakkan atau dia telah menghamparkannya bumi itu li. Kata-kata li. Tujuan penghamparan bumi. Tujuan penghamparan bumi tidak lain tidak bukan untuk makhluk. Lebih khusus makhluk manusia. Khusus untuk kita manusia disebutkan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menciptakan untuk kamu apa saja di bumi ini untuk kamu semua. Jadi berarti bumi dihamparkannya dengan segala macam isinya, dilengkapi, lalu dikirim manusia untuk menjadi penguasanya, pengaturnya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ingat, bumi bukan hanya untuk manusia, bumi untuk semua makhluk. Cuma manusia diberi tanggung namanya khalifah, tanggung jawab. Maka manusia-manusia yang menjadi khalifah di bumi ini sesuai dengan aturan-aturan Sang Pencipta. Diturunkannya Quran, diutusnya Rasul untuk menjelaskan begini caranya hidup di bumi. Ini atur itu ini. Supaya bumi yang dihamparkan itu bisa tercapai untuk apa dia dihamparkan. Hiduplah harmoni di bumi. Nanti siapa yang tidak menjalankannya dengan baik, ya diminta pertanggungjawabannya. Wal arda wada'aha lil anam. Anam bukan hanya manusia, tapi adalah semua makhluk. Maka semua makhluk hidup di bumi ini. Fiha, padanya bumi itu ada fakihah. Di padanya bumi ada fakihah. Fakihah itu diterjemahkan orang bahasa kita adalah buah-buahan, bukan makanan pokok. Buah-buahan yang bukan makanan pokok. Fakihatun. Di padanya bumi ada buah-buahan yang dimakan untuk bahan tambahan. Sebagai gizi, protein, vitamin. Tapi bukan makanan pokok. Karena makanan manusia bukan makanan pokok, kita buah-buahan. Namanya fakihah. Wan nakhl. Nakhal adalah korma. Ini sudah tahu kita. Di kita tidak ada korma, tapi sudah jelas ini korma itu banyak faedah, banyak fungsinya. Wan nakhlu dzatul akmam, dan korma yang punya kelopak mayang. Akmam kub. Apa itu? Orang bahasa kita mayang. Tongkol atau bunga namanya mayang. Itu mayang, yang punya mayang itu korma. Ada celai mayang, ada agak sampi namanya. Mayang terurai. Terkenal dulu rambutnya bak mayang terurai. Namanya adalah akmam, kata jamak daripada kum. Itu kelopak. Ini hanyalah supaya bahasanya wan nakhlu dzatul akmam, dan kurma yang punya kelopak mayang begitu indah, mempesona. Jadi intinya di bumi ada sekian banyak buah-buahnya, tidak perlu dihitung, ragam coraknya, rasanya juga, dan juga ada di situ salah satu yang menjadi makanan tinggi gizinya adalah korma yang punya kelopak mayang. Tapi bukan hanya korma, ini adalah menyebutkan contoh. Wal habbu dan al habbu, biji-bijian. Ini dia. Yang biji-bijian inilah yang menjadi makanan pokok. Berarti di situ di bumi ada makanan pokokmu, di bumi juga ada makanan penambah makanan pokok sebagai gizi, vitamin, protein dan segala macamnya. Al-habbu dzul asfi. Al-habbu dzul asfi, yaitu asfi itu kan asalnya daun-daun kering
yang bergerak-gerak. Di sini diterjemahkan wal habbudul asfi, dan biji-bijian yang berkulit. Biji-bijian yang berkulit, warrahyan, dan berbagai macam bunga-bunga yang aromanya harum. Raihan itu adalah segala sesuatu yang aromanya harum. Bunga, kembang-kembang, dan seterusnya. Dari bunga-bunga kembang-kembang lah tercipta namanya harum-haruman, parfum. Parfume. Bagi orang yang ke Makkah itu makanya mereka pergi ke Taif. Salah satu hobi di Taif itu perempuan mencari pabrik minyak arun. Ke Taif ada pabrik minyak arun di Taif. Semua namanya lah raihan. Jadi raihan aroma yang berbau harum itu keluar daripada bunga-bungaan. Ada satu lagi raihan dalam surat Al-Waqiah. Ini diarahkan kepada orang muqarrabun. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan. Baca nontonnya, rauhu raihan. Rauhun raihan, istirahat, senang-senang. Raihan rezeki. Rezeki yang Allah sediakan untuk orang-orang yang muqarrabun, orang yang taat, mati dia nanti dikasih kabar ada rezeki. Dikatakan rezeki itu raihan karena rezekinya luar biasa. Bagaikan semerbak mewangi harum, lezat luar biasa. Dan makalah nanti rezeki itu raihan. Kalau kita kasih nama anak raihan, ya kasih tahu dia ini rezeki daripada Allah, supaya kamu tu semerbak mewangi harum, senang semua orang, menyebarkan yang baik-baik. Nama raihan. Kalau mencari suami, pilih juga namanya raihan. Kenapa saya milih kamu menjadi suami saya? Karena kamu raihan. Tapi ini tidak kaji ini, bukan kaji, jangan masukkan ke kaji. Wal habbudul asi wa raihan, ujungnya kita kaji ujungnya lagi. Inilah ayat pertama sebanyak 31 ayat diulang-ulang. Fa bi ai ala irabbikuma tukadziban. Ala adalah nikmat khusus, nikmat spesial, bagaikan kilauan cahaya. Asal katanya kan kilauan cahaya. Jadi dikatakan di ala nanti menjadi lu'lu'. Ala fa bi ayyi ala. Fa maka bi dengan, ayyi mana, ala nikmat. Kalau kita coba terima satu Rabbikuma, Rabb kalian berdua. Kalian berdua ini banyak yang memahami jin dan manusia. Banyak yang memahami seperti itu, jin dan manusia. Tukadziban, kalian berdua dustakan. Nah, sekarang kita pahami lagi. Fa maka oleh sebab karena itu, ai mana lagi, ala nikmat Rabb kalian yang kalian ingkari, kalian dustakan, yang kalian tidak benarkan. Semuanya lihat semenjak di atas. Awal ayat Rahman, Ar-Rahman, Ia Maha Pengasih. Kita ingatkan yang kemarin 1 menit. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Rahman dan Rahim. Di antara sekian banyak pemahaman ulama, Rahman itu adalah dia yang mencurahkan rahmatnya kepada semua makhluk tanpa pandang bulu, tanpa pilih. Semua makhluknya dapat rahmat. Allah yang mencurahkan, mengeruniakan rahmatnya itu kepada semua makhluk. Dialah Rahman. Kalau Rahim, dia yang memberikan rahmat khususnya kepada hamba-hamba khusus. Kita pakai pemahaman ini. Ini ada 4 pemahaman kita pakai ini. Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman itu? Kata orang-orang Quraisy. Wa mar-Rahman. Anasjudu lima ta'muruna. Apakah kami akan sujud kepada apa yang engkau perintahkan? Kami tidak tahu Rahman.
Nah, dijelaskan Ar-Rahman itu adalah satu, Allamal Quran. Khalaqal insan, terus ke bawah sampai berakhir wal habbudul asfi. Nah, rahmat, nikmat, setelah jelas semuanya itu, hai kalian-kalian, lebih khusus kita manusia yang baca ini, mana lagi ayyi ke mana, ala nikmat yang mana lagi, didahulukan kata-kata ayyi daripada nikmat. Itu berarti coba cari mana gerang-gerang nikmat karunia Allah yang kalian tak percaya, kalian dustakan, makanya kalian bangkang. Ifa biyalah irakumatu kadiban. Kalau kita dengar orang baca, indah bacaannya, tapi selaman bahasanya lah untuk kita sendiri. Kalau jin-jin ketika dibacakan ayat ini kepada mereka oleh Rasulullah dalam beberapa riwayat, jawaban jin, tidak ada ya Allah, nikmat engkau yang kami dustakan tidak ada. Falakal hamdu, untukmu segala puji. Jadi katakan la bisyai'. Aku bacakan ini ayat kepada jin-jin. Mereka mendengar, mereka menjawab. Kalian tidak menjawab. Kalau jin menjawab, apa jawab? La bisyai' min ni'amika rabbina nukadzibu. Lakal hamdu. Tidak sedikit pun nikmatmu yang kami dustakan, kami ingkari. Untukmu segala puji. Itu jawaban jin. Kita mendengar ayat ini, ya indahnya yang terdengar. Lebih-lebih imamnya suaranya merdu, muratalnya bagus. Yang ingat kita indahnya, bukan artinya. Padahal kita yang disapa, kita yang ditegur. Hei, nikmat Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan? Jawabannya tidak ada, semuanya kami syukuri. Untukmu segala puji. Mestinya begitu dalam hati kita. Nah, inti kaji kita pagi hari ini adalah ayat ini mengingatkan kita betapa Allah telah mengatur alam semesta ciptaannya ini dengan begitu seimbang, harmoni dan teratur. Tidak ada yang menyimpang keluar daripada batasan-batasannya. Satu, untuk itu wahai manusia, lebih khusus orang-orang beriman, diperintah tegakkan, laksanakanlah keseimbangan itu dan keadilan itu. Allah cinta kepada orang yang muqsitin ini. Yang ketiga, jangan sedikit pun curangi. Makna jangan itu fi, alla tatghaw fi. Jangan curangi, jangan kurangi. Jangan rugikan, jangan khianati. Ketika kamu menimbang, menakar, jangan sedikit pun jangan. Baik menimbang yang sebenar-benar menimbang, menakar sebenar-benar menakar, mengukur sebenar-benar mengukur, atau bawa kepada sistem dan aturan-aturan hidup. Jangan. Karena Allah sendiri mengatur semuanya dengan keseimbangan. Kemudian diingatkan lagi tentang kita, Allah telah ciptakan, telah jadikan bumi ini terhampar dengan berbagai macam nikmat-nikmat untuk disyukuri. Lalu ditutup lagi ayat ini. Tidak patut, tidak pantas kamu melupakan atau pura-pura tidak tahu nikmat-nikmat Allah. Patutlah kamu semuanya bersyukur. Jangan dustakan, jangan ingkari. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan syukur itu tiga macam. Ada hati, ada lisan, ada perbuatan. Ketiga-tiganya dikatakan qalilan ma tashkurun. Terlalu amat sedikit kalian yang bersyukur. Di mana terlalu amatnya? Qalil itu sangat sedikit. Tambah pula ma penyempurna. Qalilan amat sedikit, ma sempurnanya. Jadi betul-betul amat sangat sedikit kalian yang bersyukur. Mensyukuri apa? Nikmat Allah. Di sini tegur. Kenapa kita tidak mensyukuri nikmat Allah? Karena kita mendustakan semua nikmat. Kita perlu memilah-milah, menyebut-nyebut, mengkaji-kaji, mempelajari nikmat Allah. Hitunglah nikmat Allah supaya kamu bersyukur.
Karena syukur itu nuntut. Bahkan bisa bersyukur wajib pula kita syukuri. Bisanya kita bersyukur wajib pula disyukuri. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Dan syukur itu nikmat. Kita bisa bersyukur nikmat, wajib pula disyukuri. Dia bersyukur untuk mensyukuri nikmat dan bersyukur karena kita bisa bersyukur. Semuanya dibaca dengan alhamdulillah. Kaji kita sampai situ. Semoga bagi saya dan kita semua ada faedahnya. Amin. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.